Indonesia melalui TNI Angkatan Udara mengirim bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza. Kali ini bantuan tersebut dijatuhkan dari udara atau airdropping. Adapun pesawat berisi bantuan itu sempat terbang melewati wilayah udara Israel untuk pertama kalinya. Dikutip dari tribunnews.com, bantuan itu berhasil diterjunkan ke Gaza pada Selasa 9 April sore. Israel pun mengetahui Indonesia menjatuhkan bantuan tersebut. Pesawat jenis Hercules itu lepas landas dari Yordania melewati wilayah udara Israel dalam perjalanan menuju jalur Gaza. Selesai penerjunan bantuan kemanusiaan, pesawat Hercules kembali ke Yordania. Pesawat Hercules TNI Angkatan Udara menjatuhkan 20 paket bantuan yang masing-masing berbobot 160 kg. Bantuan tersebut sangat membantu meringankan beban warga Palestina di jalur Gaza karena pasokan bantuan pangan terhambat akibat blokade dari Israel. Dilaporkan misi tersebut berjalan dengan lancar dan seluruh kru selamat. Pengiriman bantuan melalui udara ini merupakan hasil kerjasama dan koordinasi antara Indonesia dan Yordania. Hal itu tak terlepas dari peran Presiden terpilih Prabowo Subianto yang memiliki hubungan baik dengan Raja Abdullah II dari Yordania. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF telah membunuh 3 putra pemimpin Hamas Ismail Haniyeh pada Rabu 10 April. Ismail Haniyeh pun merespon kematian 3 putranya dan berjanji akan melakukan serangan balasan. Dikutip dari Kompas.com, Haniyeh menerima berita kematian putra-putranya ketika berada di rumah sakit di Doha, Qatar. Saat itu Haniyeh sedang mengunjungi warga Palestina yang terluka yang dievakuasi dari jalur Gaza. Lantas seorang ajudan menerima berita itu dan langsung menelepon Haniyeh. Mendengar kabar duka tersebut, Haniyeh hanya mengangguk, menunduk dan perlahan-lahan berjalan keluar dari ruangan. Haniyeh pun mengonfirmasi kematian tersebut dalam sebuah wawancara dengan Al Jazeera. Ia mengatakan bahwa putranya menjadi martir dalam perjalanan untuk membebaskan Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa. Pihaknya mengatakan Israel merupakan kriminal yang tidak menghargai standar hukum apapun. Dengan kematian 3 putranya, Haniyeh mengaku tidak akan gentar, bahkan posisi Hamas tidak akan melunak, justru semakin balas dendam membela warga Gaza yang ditindas IDF. قوة إلا بالله الله يرحمه. محمد وأمير محمد مع أولادهم يا محمد. ازاي يا فلسطين الله يسهل الله يسهل عليهم الله يسهل عليهم يعني إن شاء الله ربنا يسهل. يلا ليش كمل ربنا يسهل ان شاء الله ربنا يرزق ان شاء الله. Di ambang perang pecah antara Israel dan Iran, selesai 13 orang tewas saat Zionis menyerang konsulat Iran di Suriah pada Senin 1 April. Israel pun mengancam akan menyerang fasilitas nuklir Iran jika Teheran melancarkan serangan. Ancaman tersebut pun dibalas ancaman dengan Iran akan menghancurkan fasilitas nuklir Israel hanya dalam waktu 400 detik. Dikutip dari Iran Internasional, Iran berencana akan menyerang fasilitas nuklir di Mona, Israel. Para pakar dan analisis mengatakan kemungkinan bentrok langsung antara Iran dan Israel memang sudah tersebar luas. Pasalnya, Iran memiliki senjata nuklir yang mampu menyerang Israel dalam waktu 400 detik. Dikutip dari tribunnews.com, Direktur Badan Tenaga Atom Internasional Rafael Grossi mengatakan Iran tidak punya masalah teknis dalam pembuatan bom nuklir. Grossi menyebut Iran bisa membuat bom senjata nuklir jika negara tersebut memang menginginkannya. Pernyataan senada juga disampaikan oleh ekonom Richard Weran yang mengatakan Iran sudah memiliki 5 senjata nuklir. Diketahui sebelumnya Israel menyerang konsulat Iran di Suriah pada Senin 1 April lalu. Serangan tersebut setidaknya menewaskan 13 orang. Di antara korban tersebut 7 anggota Garda Revolusi Iran meninggal dunia. Iran mengancam akan menyerang Israel hingga fasilitas nuklir hanya dalam waktu 400 detik. Kini Amerika Serikat pun ikut ketakutan terhadap ancaman perang Iran-Israel. Lantas Washington meminta agar Iran tak melakukan serangan secara brutal. Dikutip dari Al Jazeera, utusan Amerika Serikat menelepon Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Qatar, dan Irak. Washington meminta ketiga negara tersebut untuk menyampaikan pesan Amerika Serikat kepada Iran. Negara yang dipimpin Presiden Joe Biden memohon agar Teheran mengurangi
ketegangan dengan Israel. Sejauh ini permohonan Amerika Serikat kepada 3 negara untuk menyampaikan pesan ke Iran diklaim berhasil. Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan beberapa menteri luar negeri itu telah berbicara melalui telepon. Ketiganya langsung menelepon Menteri Luar Negeri Iran dan membahas ketegangan regional. Amerika Serikat pun disebut ketakutan jika negaranya ikut diserang imbas ketegangan Iran-Israel. Namun Gedung Putih menolak berkomentar terkait permohonan tersebut. 3 putra dan cucu pemimpin Hamas Ismail Haniyeh tewas dalam serangan udara Israel pada Rabu 10 April. Mereka menjadi korban serangan Israel saat hendak merayakan Hari Raya Idul Fitri. Lantas inilah penampakan mobil dan jasad dari korban. Dalam video yang beredar di media sosial terlihat sebuah mobil berwarna silver dalam keadaan hancur, bahkan setengah bagian dari mobil tersebut sudah hangus dan tak berbentuk. Begitu pula dengan bangunan di sekitarnya yang turut hancur lebur. Sementara dari video yang diunggah Al Jazeera memperlihatkan jasad ketiga anak dan cucu Ismail Haniyeh, adapun jasad korban dalam keadaan mengenaskan. Jasad mereka pun dibungkus dengan plastik hitam. Kemudian menantu Ismail Haniyeh menangis pilu di samping jasad suaminya, yakni Hassem Haniyeh, yang mengucapkan salam perpisahan sembari menangis dan mengatakan bahwa sang suami merayakan Idul Fitri di surga. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.